Puji Tuhan, Shalom. Tema kita hari ini adalah menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera adalah janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita dapat memiliki kekayaan tanpa Tuhan Yesus. Kita dapat menjadi orang yang terkenal dan memiliki banyak keahlian tanpa Tuhan Yesus. Namun, kita tidak dapat memiliki damai sejahtera tanpa mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran bukan hanya berbicara mengenai melakukan hal-hal yang benar, tetapi kebenaran di sini berbicara mengenai Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jika hari ini ada bagian atau situasi di dalam hidup kita yang penuh dengan kekhawatiran atau ketakutan, kita bisa cek apakah ada Yesus. Yang dimaksud dengan ada Yesus adalah apakah ada kebenaran firman Tuhan. Jika tidak, segera berbalik dan buatlah keputusan atau tindakan selanjutnya berdasarkan firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan versus damai sejahtera dunia. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat tersebut kita bisa melihat ada dua damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera dari Tuhan yang merupakan damai sejahtera yang asli. Dan yang kedua, damai sejahtera dari dunia yang merupakan damai sejahtera palsu. Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang berasal darinya tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Mari kita melihat damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera dari Yesus yang dapat membuat kita tersenyum sekalipun ada badai. Damai sejahtera tersebut lahir dari kebenaran yang kita percayai, bukan dari situasi dan kondisi yang kita alami. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian. Kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-30. Mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada janjinya, dan mereka berani berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudaraku, itulah contoh bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang kedua adalah damai sejahtera dari dunia. Damai sejahtera yang bergantung pada situasi dan kondisi hanya dapat muncul ketika hidup kita sedang tidak ada masalah. Ketika hidup kita
sedang happy, bisnis kita sedang berkembang, dan segala sesuatunya berjalan seperti yang kita harapkan. Damai sejahtera yang dunia berikan hanya bersifat sementara dan naik turun seiring dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Contohnya adalah damai sejahtera yang ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki. Ketika uang sedang melimpah, kita dapat tersenyum lebar, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi ketika uang mulai menipis, sikap kita mulai berubah menjadi ketakutan, khawatir, dan penuh amarah. 1 Petrus pasal 3 ayat 10-11 demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dari ayat ini kita bisa melihat ada 4 prinsip untuk menikmati damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat 4 prinsip untuk memiliki dan menikmati damai sejahtera. Yang pertama adalah kita mau menjaga lidah kita dari yang jahat. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan lidah kita dapat mengucapkan berkat dan kutuk. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan berkat. Hidup mengucapkan berkat akan mendatangkan damai sejahtera. Prinsip yang kedua adalah berbalik dari jalan yang jahat. Kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup dalam damai sejahtera secara konstan, kita perlu mengambil tindakan untuk meninggalkan cara hidup dan pergaulan kita yang tidak sesuai kebenaran dengan menjauhi hal-hal yang jahat yang merugikan hidup kita. Prinsip yang ketiga adalah lakukan yang benar. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Keputusan untuk melakukan yang benar akan menutup pintu dari melakukan yang salah. Sebagai anak Tuhan, melakukan yang benar adalah bagian kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik, jangan ragu untuk menabur kebaikan, karena pada saat kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Prinsip untuk menikmati damai sejahtera yang keempat adalah kita mencari damai sejahtera. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera tidak datang dengan tiba-tiba, karena damai sejahtera adalah buah yang kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita ingin menikmati damai sejahtera, kita perlu menginginkannya, kemudian mencarinya dengan segenap hati. Kita perlu mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Sikap demikian akan menjaga hidup kita dari ketakutan, pertengkaran, dan permusuhan.
Puji Tuhan, damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hal-hal seperti penyakit, kesulitan keuangan, atau bahaya lainnya mungkin saja kita alami. Tetapi damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.